Pada video ini saya akan berbagi sedikit tips ya, bagaimana menuliskan sebuah judul penelitian yang baik dan memberikan kesan di mata pembaca, pendengar ataupun para peneliti yang lain. Selamat menonton video ini dan ikuti slide-slide seterusnya. Pada slide yang kedua ini, saya ingin membicarakan tentang the power of a compelling title. Ini artinya adalah kita perlu mempersiapkan judul penelitian itu secara baik. Ya, kenapa? Karena kita ingin nantinya penelitian yang kita buat ini memberikan pengaruh, ya, baik terhadap visibility dari kajian tersebut, kemudian jumlah pembaca, dan yang paling penting adalah kesan atau impact yang terjadi setelah kita melakukan penelitian. Nah, ini akan diawali oleh judul yang baik atau judul yang menarik. Dan saya yakin setiap peneliti ya dimanapun di dunia ini, dia ingin mendapatkan kesan yang positif. Dia ingin penelitian atau laporan penelitiannya tadi dirujuk atau disitasi, ya, atau penelitian dia digunakan ya untuk menjadi sumber rujukan untuk pengembangan penelitian berikutnya. Nah, saya yakin itu adalah tujuan umum atau target umum dari semua peneliti yang ada di dunia ini. Nah, oleh sebab itu, kita perlu melakukan settingan judul yang sangat baik atau yang menarik. Oke. Pada slide ini, saya akan menerangkan essential elements of a winning title. Jadi artinya apa elemen yang sangat perlu kita perhatikan pada saat menulis sebuah judul penelitian. Jadi secara umum ada 4 ya yang perlu kita perhatikan, yang paling esensi. Yang pertama itu adalah judul harus jelas, kemudian ringkas, ya, dan skop penelitiannya harus jelas. Yang berikutnya, hindari menulis judul yang samar atau menggunakan kata-kata yang membingungkan. Jadi pastikan kata-kata yang dipilih tersebut adalah tepat dan informatif. Kemudian yang ketiga, relevan. Relevan ini artinya Anda menulis judul penelitian itu harus antara judul dengan objektifnya harus sama-sama terkait ya. Jadi kalau di judulnya adalah modifikasi, maka di tujuannya adalah untuk memodifikasi. Kalau di judulnya adalah membandingkan atau perbandingan, maka di tujuannya adalah untuk membandingkan. Itu yang disebut dengan aligns. Jadi jangan sampai tujuan membandingkan, sedangkan di judulnya adalah modifikasi. Itu sangat tidak align. Yang nomor 4 adalah originalitas. Nah, originalitas ya tentu sangat penting ya dalam sebuah karya. Ini karya apapun, saya pikir originalitas ini adalah satu hal yang sangat esensial. Artinya, judul yang kita tulis ini adalah unik, ya beda dengan yang lainnya, mudah diingat, sehingga inilah yang menjadi faktor pendorong bagi pembaca yang membedakannya dengan karya-karya yang lainnya. Begitu ya. Pada slide ini juga sebuah strategi ya atau tips. Apa itu? Brainstorming techniques. Brainstorming techniques ini artinya kita memang teknik brainstorming. Kita perlu melakukan banyak hal ya untuk mendapatkan sebuah efektif title atau judul yang efektif. Nah, idenya datang dari mana saja? Itu tidak terlepas dari kombinasi antara kreativitas dan critical thinking ya. Jadi kita memang seorang peneliti ini jarang sekali peneliti yang tidak gemar membaca. Jarang sekali peneliti yang rasa ingin tahunya medium ke bawah. Ya, seorang peneliti itu selalu memiliki rasa ingin tahu,
ingin mencoba, ingin membandingkan, ingin menganalisa dan segala macamnya. Sehingga untuk itu semua dia perlu reading material yang banyak. Nah, dengan banyaknya proses reading materialnya atau banyaknya dia membaca dan melihat dan segala macam, akhirnya kreativitasnya meningkat ya. Critical thinking-nya semakin lebih bagus. Sehingga ini adalah salah satu strategi yang menarik ya untuk mendapatkan ide-ide penelitian atau judul penelitian yang memang impactful ya atau very effective title. Nah, ini salah satu strategi ya dan tidak terlepas dari reading material, kemudian suatu usaha yang komprehensif dan berkelanjutan. Jadi jangan meneliti hanya pada saat-saat tertentu. Jadi jadilah peneliti yang selalu meneliti dalam situasi apapun ya sehingga memang akhirnya karya Anda semakin dikenali dan semakin memberikan kesan kepada pembaca. Pada slide ini kita akan membicarakan tentang refining the research title. Artinya kalau kita sudah punya judul ya penelitian, maka apa yang perlu kita lakukan lagi? Ini judulnya sudah kita buat mengikuti komponen yang dibicarakan pada slide sebelum ini. Nah, maka perlu 3 hal yang kita lakukan. Yang pertama, mengevaluasi, mendapatkan feedback, kemudian mengoptimalkan antara evaluasi dan feedback. Ya. Nah, apa artinya evaluasi? Kita memastikan komponen yang 4 tadi memang nampak jelas pada judul. Ya, ada clarity-nya jelas, spesifik, relevan, dan original. Jadi pastikan 4 komponen ini memang muncul pada judul penelitian Anda. Kemudian feedback. Kita tidak sendiri, kita punya partner ya. Kalau mahasiswa punya teman-teman seperjuangan ya atau orang-orang yang ada pada satu lab. Minta mereka memberikan komentar tentang judul yang kita tulis. Nah, tentu akan lebih baik ya, karena setiap orang memiliki pandangan, akhirnya kita mendapatkan input atau feedback. Kemudian kita optimalkan antara evaluasi yang kita lakukan sendiri dengan teman-teman, kita cek. Saat ini sangat canggih ya. Begitu kita tulis judul, sebagai contoh pada Google atau database yang lain, maka akan muncul. Yang kita akan bisa melihat bagaimana keadaan judul yang kita tulis dibandingkan dengan judul-judul yang ada. Adakah terlalu mirip? Adakah terlalu jauh dari skopnya? Atau memang judul kita nampak unik? Nah, itu bisa kita perhatikan ya melalui engines atau database yang ada. Nah, jadi ada 3 hal yang perlu kita lakukan setelah judul kita tulis. Setelah kita melakukan evaluasi terhadap judul penelitian, nah apalagi nih yang harus kita lakukan? Kita harus memastikan bahwasanya judul yang kita tulis itu merepresentasikan tujuan penelitian. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kalau tujuannya adalah kalau judulnya adalah modifikasi bla bla bla, maka tujuannya adalah untuk memodifikasi. Artinya antara judul dan objective aligns. Ya. Kemudian di samping dengan tujuan juga harus selaras dengan research question, kemudian significant of study, scope of study. Jadi semuanya itu merepresentkan titles. Jadi seandainya kita menulis tidak memperhatikan hal-hal ini, maka pembaca akan kehilangan ide atau lost idea pada saat membaca bagian demi bagian pada proposal penelitian Anda atau laporan penelitian Anda. Sebagai contoh, judulnya modifikasi. Tujuannya adalah untuk memodifikasi. Namun di scope atau di bagian lain tidak menceritakan modifikasi itu sama sekali. Sehingga akhirnya apa? Sehingga si pembaca terjadi loss informasi atau
lost idea. Lama-kelamaan dia meninggalkan laporan atau artikel yang Anda tulis tadi. Sehingga laporan atau penelitian atau artikel yang Anda tulis ini bukan menjadi target audience, ya. Nah, itu resikonya kalau kita tidak memperhatikan aligning title dengan objektif. Pada slide ini, saya akan memberikan beberapa contoh kepada Anda semua. Apa keyword atau kata-kata yang kurang disarankan pada judul? Yang pertama adalah a comprehensive. Maksudnya sebuah studi komprehensif. Nah, ini sering kita perhatikan sebuah studi komprehensif. Nah, sebuah penelitian ini semuanya atau nyaris semua penelitian itu adalah sebuah studi yang komprehensif. Jadi tidak perlu kita tekankan lagi. Itu akan memberikan redundant kepada pembaca, gitu ya. Jadi jangan menaruh atau menuliskan kata-kata yang seperti ini pada judul. Atau research on. Ya, ini penelitian. Jadi nggak perlu kita ulangi lagi penelitian apa gitu ya. Karena orang tahu itu memang penelitian. Jadi tidak perlu diulangi research on bla bla bla. Atau a study of. Nah, ini juga redundant. Atau investigation on, juga redundant. Kenapa? Karena yang namanya penelitian semua menginvestigasi, ya, kita mencari tahu, ya, terhadap apa yang hipotesa yang kita klaim, begitu kan? Kemudian an analysis of. Nah, kenapa ini juga kurang disarankan? Semua penelitian pasti memerlukan analisis, ya. Walaupun penelitiannya menggunakan analisis yang sederhana, tapi tetap akan ada analisisnya. Jadi tidak perlu kita tulis an analysis. Semua penelitian selalunya ada bagian analisisnya, ya, atau memberikan analisis yang bermacam model, ya. Kemudian satu lagi juga hindari singkatan-singkatan yang tidak umum. Ya. Tapi kalau singkatannya sangat umum dan hampir semua orang mengenalinya seperti COVID-19, HIV dan segala macam, ini adalah singkatan-singkatan yang sudah sangat familiar atau very popular. Nah, itulah yang perlu diperhatikan pada saat menulis judul, ya. Nah, ini adalah slide yang terakhir pada sharing kali ini. Beberapa contoh judul yang menarik atau dianggap baik. Nah, ini adalah hanya sebagai contoh yang judulnya tidak full saya tulis, tapi ada beberapa keyword yang menunjukkan ini adalah good research titles. Yang pertama, modification of. Jadi nampak pada judul itu sense of research-nya, memodifikasi. Pastilah tujuannya untuk memodifikasi, ya. Yang berikutnya comparison of. Jadi nampak kerja-kerja penelitian yang akan dilakukan, yaitu membandingkan. Mau membandingkan metodekah, membandingkan model, membandingkan teknik atau apapun. Jadi ada di situ sense of research-nya. Kemudian effect of. Nah, effect of artinya dia pasti mengukur kesan atau dampak dari sesuatu terhadap sesuatu. Nah, nampak sekali sense of research pada judul ini. Kemudian new model. Nah, new model ini juga judul yang sangat very confident. Artinya dia yakin yang dia buat itu adalah sesuatu yang sangat baru. Makanya dia berani mengklaim new model, new technique, new approach, and sebagainya. Ada lagi integrated approach. Artinya dia mengintegrasikan pendekatan. Nah, di situ juga nampak sense of research-nya. Dia melakukan integrasi. Jadi tujuannya pastilah untuk mengintegrasikan. Nah, inilah beberapa judul yang dianggap oleh reviewer, examiner, ataupun para penguji yang memiliki potensi besar, ya, potensi besar dan efektif, menarik serta nampak sense of research itu sendiri. Jadi itu saja yang bisa disampaikan. Semoga Anda semua
dapat memahami, dan mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dari penyampaian saya ini. Terima kasih dan Assalamualaikum.